Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala khawla wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya. Setelah kemarin saya karena kesibukan ya tidak bisa bergabung, tidak bisa mengirimkan videonya, dan hari ini kita bertemu kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya, sehat fisik, sehat mental, sehat sosial, dan juga sehat spiritual. Saudara-saudaraku, pembahasan kita masih tetap pada pembahasan yang ketiga dari kunci hidup bahagia, yaitu taubat atau tobat ya. Di video-video sebelumnya saya baru bikin yang video-video pendek, nah ini versi panjangnya. Barangkali dari saudara-saudaraku ada yang ingin mengetahui secara lebih detail ya, lebih mendalam sedikit ya, tidak dalam-dalam sekali ya, karena juga keterbatasan ilmu saya gitu ya. Dan pada podcast kali ini yang akan kita bahas tentang empat alasan kenapa kita harus bertobat. Setiap muslim dianjurkan untuk bertobat ya, di mana saja, kapan saja ya, ketika kita melakukan kesalahan, baik kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan vertikal, juga kesalahan kepada saudara-saudara kita, kesalahan horizontal, bahkan juga kesalahan kepada makhluk-makhluk lain ya, ada hewan, ada binatang. Karena sebagaimana disinyalir ya, banyak manusia yang sempat juga diprotes oleh oleh setan ya, atau oleh iblis ya, yang memprotes tentang penciptaan manusia gitu ya, karena hanya akan berbuat kerusakan di muka bumi ya. Jadi kenapa kita harus bertobat ya? Yang pertama ya, di Al-Qur'an ya, surat Al-Baqarah ayat 222 sendiri disebutkan, sesungguhnya Allah mencintai orang yang gemar bertaubat dari maksiat dan bersungguh-sungguh dalam bersuci dari segala macam kotoran. Nah, lalu mengapa kita harus bertobat ya? Yang pertama tadi sudah kita sampaikan di Al-Baqarah ayat 222 ya. Nah, alasan pertama kenapa kita bertobat adalah kita orang Islam punya panutan, punya suri tauladan yang jelas-jelas disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagai uswatun hasanah, contoh terbaik sebagai seorang manusia yang harus kita pegang ya. Nah, bagaimana posisi Rasulullah dalam konteks bertobat? Disebutkan bahwa Nabi Muhammad bertobat 70 kali sehari. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga, diampuni segala kesalahannya ya. Tetapi ternyata Rasulullah saja masih bertobat 70 kali sehari.
Jadi taubat adalah perbuatan yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad SAW saja yang dianggap sebagai manusia sempurna, manusia terbaik di antara seluruh manusia di alam jagat raya ini, dan dijamin maksum, ya, dijamin terlindungi dari dosa, itu saja bertobat 70 kali dalam sehari. Maka langkah sombongnya seorang muslim jika tidak tergesa-gesa mencari pintu taubat atas semua kesalahan yang dilakukan, baik yang secara terang-terangan maupun diam-diam. Apalagi di era disrupsi teknologi saat ini, ya, banyak kesalahan yang bisa dilakukan tanpa kita sadari. Jadi itu alasan pertama, ya, kenapa kita harus bertaubat. Alasan yang kedua adalah karena tobat akan membebaskan kita dari dosa dan tentu juga akan mendapatkan pahala. Tobat adalah perbuatan menguntungkan seperti menembak 2 ekor burung dengan cukup 1 peluru. Sebab ketika permohonan ampun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim tidak hanya mendapatkan kelegaan karena terbebas dari perbuatan buruk di waktu-waktu sebelumnya, tapi juga mendapatkan pahala dari ibadah taubat itu sendiri. Dengan taubat yang tulus, taubatan nasuha, seseorang dapat dengan mudah melupakan dosa-dosa masa lalunya dan membuka lembaran baru. Karena sejatinya orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberuntungan diberikan kepada orang-orang yang bertaubat secara tulus, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran surat An-Nur ayat 31. Kemudian yang ketiga, ya, kenapa kita harus bertobat adalah untuk memperoleh kemurahan dari Allah. Taubat menunjukkan bahwa Islam adalah agama sekaligus cara hidup yang sempurna. Islam memastikan setiap anggota masyarakat, baik yang muslim maupun non-muslim, kaya ataupun miskin, laki-laki ataupun perempuan, mendapat perlakuan yang sama. Ketika orang tersesat, Allah memberi kesempatan untuk menempatkannya lagi di jalan yang benar. Itulah bentuk kemurahannya. Taubat merupakan cara termudah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, dengan syarat tentu mengenali dosa dan kesalahannya, merasa malu karena melanggar perintahnya, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan buruknya. Kemudian alasan yang terakhir, alasan yang keempat, kenapa kita harus bertaubat, supaya hati jadi bahagia, ya. Sebagaimana sudah kita sampaikan dari awal tentang 4 kunci kebahagiaan, ya, dan salah satunya adalah bertaubat. Ada banyak manfaat yang didapat oleh orang yang bertaubat, diantaranya menghilangkan rasa bersalah, mengisi hati dengan kebahagiaan, dan membawa orang yang bertaubat lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memberikan hidayah menuju kesuksesan sejati, bukan sukses yang pura-pura. Selain itu, manfaat lainnya, korban atau pihak-pihak yang terdampak akibat kejahatan seseorang di masa lalu juga mendapat kelegaan ketika pelaku meminta maaf dengan bertobat. Katakanlah kita sudah berbuat kesalahan kepada orang lain, ketika orang lain itu melihat kita bertobat dengan sungguh-sungguh, tentu mereka juga akan lega, ya. Jadi saya kira orang tidak akan balas dendam, ya, ketika ada berbuat salah kemudian dia bertobat, dan ya sudah gitu, ya. Bahkan kadang-kadang orang, alhamdulillah, walaupun saya menjadi buta misalnya,
sebagaimana yang dialami oleh mantan komisaris KPK ya, Novel Baswedan gitu ya, menjadi cacat matanya ya, tetapi kalau kemudian ya menjadikan orang yang berbuat salah itu menjadi jalan kebaikan, tentu saya yakin, hakul yakin ya, Bapak Novel Baswedan akan dengan memaafkan dengan sangat tulus setulus-tulusnya. Ya, kecuali kita tahu persis banyak orang yang sudah jelas-jelas salah, sudah bohong, sudah jelas-jelas menipu, tapi tak pernah kelihatan pertobatannya, bahkan mempertahankan kesalahan-kesalahan itu dengan berbagai dalih, dengan berbagai macam cara. Demikian saudara-saudaraku ya, 4 alasan kenapa kita harus bertobat ya. Manusia tidak ada yang sempurna. Manusia selalu ada dosa, selalu ada kesalahan, baik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, maupun kepada para pemimpin kita, maupun kepada ya sesama kita, bahkan juga kepada hewan, tumbuhan ya. Mari kita terus bertobat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetap sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.